Shalom. Selamat sore teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali untuk melaksanakan ibadah persekutuan gerakan pemuda GPB Jemaat Shalom DKI Jakarta melalui via Zoom meeting dan tatap muka. Pemberita firman pada sore hari ini akan disampaikan oleh Diaken Abraham S. Sembiring. Kiranya ibadah yang kita lakukan membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan Mars Pelkat Gerakan Pemuda. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Marilah kita berdiri dan awali ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyi dari nyanyian pembukaan Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang kedua, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari semuanya kita satu dalam doa, kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terkhususnya pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami telah boleh berhimpun, kami telah boleh diperkenankan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Yang dimana ibadah ini kami telah boleh lakukan secara online melalui via Zoom meeting dan secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya kepada-Mu saja. Dan kami mohon ya Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami semua Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Haleluya, amin. Kita akan masuk pada pembacaan Mazmur Bebalasan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya ulangi sekali lagi, kita akan masuk pada pembacaan Mazmur Bebalasan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-16 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya secara berbalasan dengan saudara Roy yang pada saat ini, pada sore hari ini boleh mengikuti ibadah secara tatap muka di gereja. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-16 sampai 23 yang menyatakan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman,
padahal engkaulah yang membenci teguran. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Demikianlah Mazmur Bebalasan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan meresponi Mazmur Bebalasan yang telah kita dengar tadi dengan menyanyi dari nyanyian umat Gita Bakti 71, bait yang kedua dan yang ketiga, Tuhan Yesus sahabatku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken S. Semiring. Kepada Diaken S. Semiring dipersilakan waktu dan tempatnya. Selamat sore. Pelayanan sabda pada sore hari ini bagi kita semuanya akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul 4, dan sesuai dengan Sabda Bina Pemuda kita akan membacanya dari ayat 18 sampai dengan 20. Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai dengan 20. Namun sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sumber Roh Kudus yang perkasa itu, kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun teman-teman kami yang di rumah masing-masing,
agar kami semuanya, baik hamba yang berbicara maupun siapapun yang mendengarkannya, memperoleh hikmat dan mendapatkan berkat dari firman yang akan kami baca ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan, dan kami mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Alkitab. Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20 yang menyatakan demikian. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara pengurus Gerakan Pemuda, rekan sejawat kami, dan anak-anakku anggota Gerakan Pemuda dimanapun berada, firman Tuhan yang dibacakan barusan adalah satu episode kecil dari sebuah peristiwa di mana Petrus dan Yohanes diperhadapkan ke dalam sidang Sanhedrin. Sidang Sanhedrin ini adalah pengadilan agama Yahudi. Mereka dicurigai melanggar. Dari dulu ke dulu memang begitu Sanhedrin ini. Selalu cari perkara pada orang-orang yang melanggar. Tetapi jangan lupa bahwa dalam persidangan Sanhedrin, orang-orang yang berada di bait Allah itu mereka tidak satu golongan. Ada pimpinannya, imam besar, dan kemudian imam-imam kepala, ada kepala bagian sunat, ada kepala bagian pemotongan hewan, ada sertifikasi hewan dan macam-macam. Ada juga kepala pesantren, bagian pendidikan. Sehingga bait Allah itu memang besar sekali ya, 25 kali lapangan bola. Itu kompleks bait Allah itu. Gedung utamanya cuma kecil aja di tengah. Tetapi peranan orang-orang ini yang bekerja di dalam bait Allah ini, mereka ada golongan imam-imam, ada golongan Saduki, dan ada golongan Farisi. Yang Farisi ini seperti Rasul Paulus. Mereka percaya bahwa pada satu hari nanti orang mati akan dibangkitkan secara fisik. Itu golongan Farisi. Tetapi orang Saduki tidak. Tidak ada itu kebangkitan fisik pada hari terakhir. Sampai kapanpun mayatnya akan ada di tempat itu sampai jadi tanah. Orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Yang menyidang Petrus dan Yohanes adalah golongan ini, golongan Saduki ini. Karena mereka sudah cerita tentang Yesus yang dibangkitkan secara fisik itu. Dan terlebih-lebih lagi, orang-orang ini di bait Allah ini merasa ditantang kalau mereka melakukan mujizat. Kenapa? Para imam, bahkan imam besar sekalipun tidak pernah ada yang melakukan mujizat. Ini kasus di mana pada suatu hari Petrus dan Yohanes ingin masuk bait Allah. Di pintu gerbang itu ada satu orang yang sudah lumpuh dari kecilnya. Profesinya minta-minta, cuman itu yang bisa dilakukan. Mungkin polio sakitnya. Ya. Sehingga orang ini begitu lihat Petrus dan Yohanes, mereka tahu ini adalah murid Yesus yang pernah dihebohkan dengan kebangkitannya. Berita itu dia juga dengar. Mereka minta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Yohanes dan Petrus menjawab mereka, "Uang kami tidak punya, perak tidak ada, emas tidak ada. Tapi dalam nama Yesus kamu sekarang berjalan." Yang diberikan Petrus dan Yohanes lebih dari perak dan emas. Yang diberikan Petrus dan Yohanes adalah masa depan. Orang ini umurnya sudah 40 tapi gak bisa jalan. Sehingga
tidak heran apabila orang ini melonjak-lonjak dan masuk ke bait Allah memuji-muji nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Alergi orang-orang bait Allah ini mendengar itu. Kenapa Yesus dirancang dibunuh 2 bulan lalu? Ini peristiwanya 2 bulan lalu Yesus juga dihadapkan ke Sanhedrin. Dan mereka merancang penyingkiran Yesus. Mengapa? Karena 2 bulan yang lalu Yesus membangkitkan membangkitkan Lazarus dengan cara publik. Yesus juga pernah membangkitkan orang mati, anak perempuan itu, dan ada satu lagi orang di Nain. Itu Yesus masuk ke rumahnya, saksinya cuman sedikit orang. Tetapi Lazarus di depan kuburannya, Yesus tidak masuk ke kubur Lazarus. Dia panggil dengan penuh kuasa dan mayat itu pun keluar berjalan. Gegerlah Yerusalem gara-gara itu, dan alergilah para imam kepala, dan cemburunya timbul, dan mereka merasa tidak mungkin menandingi kesupermenan Yesus ini. Karena itu mereka ingin singkirkan. Mereka takut pengikut mereka hilang. Dari dulu ke dulu, begitu kelakuan mereka. Dan Tuhan Yesus pada saat dihadapkan ke sidang Sanhedrin, dia diam, membisu. Apakah karena Tuhan Yesus tidak pintar ngomong? Tidak. Dia mengikuti nubuat di kitab Perjanjian Lama, bahwa hamba Allah ini akan keluh dan diam seperti domba yang akan dibawa ke pembantaian. Dia taat pada bapaknya. Petrus dan Yohanes sesudah pencurahan Roh Kudus tidak berhenti ngomong, atau dalam kata kasar dia berkoar-koar terus tentang keajaiban Yesus ini. Dan keajaiban Yesus ini dia buktikan di pintu gerbang indah. Si lumpuh ini berjalan. Dan orang lumpuh ini terus menyertai Petrus dan Yohanes bahkan sampai masuk ke gedung pengadilan ini. Andai kata waktu itu Tuhan Yesus selancar ini bicaranya, mungkinkah dia selamat dari vonis hukuman mati Sanhedrin? Mungkin saja, ya, mungkin saja. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya dengan sengaja karena dia tahu misinya. Nah, Petrus dan Yohanes ini mengalami happy ending dari cerita yang kita baca ini. Walaupun diancam, walaupun diperingatkan dengan keras supaya tidak lagi ngomongin soal Yesus yang bangkit ini, mereka dilepaskan. Mereka tidak dicambuk. Biasanya sih ada 40 kali hukuman cambuk. Karena dianggap apa? Blasphemous. Apa itu blasphemous? Penyesatan. Ya, menista agama Yahudi. Ada hukumannya. Nah, peristiwa yang dialami Petrus dan Yohanes ini menunjukkan kepada kita bahwa kata-kata yang disampaikan oleh mereka ini sangat menohok para imam kepala dan orang-orang, para pimpinan Sanhedrin di tempat itu. Kalau memang mereka harus turut Tuhan, mereka tidak akan berhenti bicara. Karena Allah yang mereka sembah itu telah membangkitkan Yesus dari kematian dan berkuasa. Dan Roh itu telah menguasai kami. Karena itu kami tidak akan berhenti berbicara. Sekarang kami ikut kamu atau ikut Tuhan. Sanhedrin tidak bisa menjawab. Karena Sanhedrin juga tahu bahwa lebih baik mengikuti kemauan Tuhan daripada kemauan manusia. Mengapa Petrus dan teman-teman yang kebanyakan orang tidak sekolah, mereka cuma nelayan kecil dari Galilea, tidak punya pendidikan apa-apa, tetapi tiba-tiba militan. Mereka militan, mereka tidak takut mati. Mereka betul-betul berbicara dengan kuasa yang telah diberikan di hari Pentakosta itu. Dan mereka percaya penuh bahwa yang mereka lakukan ini ada backingnya. Yesus sendiri melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga mereka tidak berhenti.
Kita perhatikan apabila pembacaan kisah para rasul ini dari pasal 2 sampai dengan urutan ini, kan beberapa hari ini kita membaca kisah rasul terus. Di hari pertama pencurahan Roh Kudus itu 3.000 orang minta dibaptiskan. Bayangkan di gereja kita ini saja 22 orang CD, saya sudah lapar di piano. Ya, lama banget sih kebaktiannya. Gimana mereka membaptiskan 3.000 orang dalam satu hari itu? Dan kemudian diceritakan setelah ini, sesudah orang lumpuh itu disembuhkan, ada 5.000 orang lagi yang percaya. Saya jadi heran juga, berapa sih populasi Yerusalem? Sampai enggak 20.000? Artinya sudah 8.000 orang paling tidak sampai dengan penyembuhan orang lumpuh ini. Jadi cukup banyak orang yang mengikut Petrus dan para rasul yang lain. Sehingga tidak heran apabila Sanhedrin pun kebakaran jenggot, mereka dipanggil dan diadili, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan bahwa mereka bersalah dan pantas untuk dihukum. Dari latar belakang yang saya sampaikan ini dan ayat yang kita baca ini, kita memiliki ada hal yang dapat kita pelajari, saudara-saudara dan anak-anakku yang kekasih, bahwa yang pertama, manusia sering takut pada apa yang belum terjadi. Kita takut berbicara karena takut opa itu marah atau om ini tersinggung. Sementara yang kita ingin sampaikan adalah hal yang benar. Hal-hal ini yang sering menghambat masalah kita dan keluarga kita. Sehingga untuk berbicara saja kita sering minta tolong orang lain untuk menyampaikan kepada om anu atau tante ini. Justru itu yang menghambat. Karena seperti main tular telepon, pesan kita A sampai di sana sudah beda. Sebaiknya kita sendiri yang menyampaikan pesan itu. Demikian juga dengan pesan-pesan kita kepada masyarakat. Bahwa kita diminta untuk menjadi saksi Kristus katanya. Kita bersaksi zaman sekarang sudah tidak buka Alkitab dan di Transjakarta sudah tahu soal Yesus, tidak begitu lagi zamannya ya. Walaupun untuk orang yang bertanya kita harus menjawab dengan baik dan benar. Tetapi kita menjadi saksi Kristus melalui apa yang kita lakukan, mulai dari senyum kita, tutur kata kita, dan kemudian perbuatan-perbuatan kita. Sehingga nama Yesus dimuliakan. Inilah menjadi saksi. Inilah namanya penginjilan dengan perbuatan. Seperti Rasul Petrus dan Yohanes ini. Mereka tidak cuma ngomong, tapi mereka juga melakukan action, melakukan mujizat, dan di pasal-pasal berikutnya banyak orang lagi mereka sembuhkan. Dan banyak hal yang kita lihat amazing. Mereka tidak cuma ngomong, tapi mereka buktikan bahwa Yesus di dalam action mereka, Yesus ada di dalam mereka. Bahwa kita semuanya memiliki keyakinan yang sama soal itu. Karena itu kenapa takut? Kita punya backing kok. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang keyakinan. Kita meyakini bahwa kita punya pembimbing, kita punya penuntun, kita punya sahabat yang sejati, yakni Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang menyertai kita. Karena ini bicara soal roh terus ya, selama kisah para rasul ini, selama kain-kain gereja berwarna merah, bahwa roh ini berbicara kepada kita. Berbicara melalui apa? Berbicara mengenai hal-hal yang kita percaya. Banyak hal di luar dari kepercayaan kita yang tidak perlu kita percaya. Sehingga ada kepercayaan-kepercayaan yang harus kita hindari. Dan kemudian ada hal-hal yang tidak perlu dipercaya, sehingga yang kita imani di dalam pemahaman kita selama ini, terutama mengenai kehidupan orang percaya, orang Kristen, itu adalah jalan lurus yang senantiasa harus kita
ikuti. Dan kemudian hal yang terakhir adalah pelajaran tentang bagaimana Petrus dan Yohanes berkata-kata di dalam sidang Sanhedrin ini. Kita perhatikan kata-katanya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Artinya, saya berkata-kata ini sebagai kesaksian. Kalau saya tidak lihat dan saya tidak dengar, saya tidak akan mengatakan hal-hal yang omong kosong. Dan apabila kita membandingkan dengan nasib Tuhan Yesus di hadapan sidang Sanhedrin, yang keputusannya adalah death sentence, hukuman mati, Rasul Petrus dan Yohanes karena keberaniannya berkata-kata, mereka terhindar. Jadi persoalan kita di zaman sekarang adalah masalah komunikasi. Saudara-saudara dan anak-anakku yang kekasih, bagaimana kita berkomunikasi? Kita sebagai gerakan pemuda, kita sebagai pengurus gerakan pemuda, komunikasi di dalam pengurus, komunikasi antara pengurus dan anggota, komunikasi gerakan pemuda dan pelekat-pelekat yang lainnya, komunikasi kita sebagai warga jemaat yang sudah dewasa dan bertanggung jawab penuh di dalam jemaat Shalom ini, juga bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita. Karena kita lihat di sini terbukti bahwa komunikasi itu menentukan hidup atau mati. Guilty or not guilty. Tuhan Yesus dia diam saja karena memang dia merasa itu takdirnya. Hukumannya mati. Ini dia tidak diam. Disuruh diam pun tidak diam dia. Ya? Dia terus ngomong sehingga dia tidak dihukum mati. Bukan saya bilang bahwa Tuhan Yesus salah ya, tidak. Dia hanya menuruti kehendak Bapanya karena itu sudah tertulis dalam nubuat-nubuat para nabi. Karena itu dia sengaja diam. Tapi Petrus tidak. Dia memang tidak disuruh diam. Dia disuruh berkata-kata. Sehingga kegagalan komunikasi akibatnya juga antara hidup dan mati. Bahwa organisasi kita ini gerakan pemuda tanpa komunikasi yang benar akan dapat menyebabkan kita kehilangan sinarnya, kehilangan pesonanya di hadapan jemaat, dan bahkan kita kehilangan anggota yang demikian banyak yang tercatat di dalam jemaat-jemaat. Jadi kita sebagai generasi muda, jemaat Shalom, memiliki tanggung jawab yang sama untuk sanggup berkata-kata dan berkomunikasi dengan baik, menyampaikan apa yang benar menurut kita benar, dan kita kalau itu salah, jangan segan-segan bilang itu salah, sekalipun dia presbiter. Sehingga kita sebagai generasi muda yang sungguh diharapkan untuk memimpin gereja kita ini di masa depan, memiliki tanggung jawab yang sama dengan kami sekarang yang sedang menjabat sebagai pejabat gereja. Bahwa kalian kelak akan menjadi pejabat di gereja kita dan meneruskan kepemimpinan ini. Karena itu dari sekarang biasakanlah untuk berkomunikasi dengan baik, baik sesama pemuda, pemuda dengan para orang tua, dengan para kaum ibu, kaum bapak, semuanya terjalin komunikasi yang baik. Jadi pelajaran yang kita dapat pada hari ini menunjukkan tanpa adanya keberanian, tanpa adanya keyakinan, dan terakhir tanpa adanya komunikasi yang baik, maka kita akan menjadi jemaat yang mandul, kita tidak akan berbuah. Biarlah kiranya semua usaha yang kita lakukan di dalam kita membina dan kita membangun kebersamaan di dalam jemaat kita ini diberkati Tuhan dan Roh-Nya senantiasa menyertai gerakan pemuda, khususnya para pengurus, agar gerakan pemuda ini berbuah yang manis untuk dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Dia yang punya pekerjaan. Amin.
Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 270. Sekarang kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa persekutuan Gerakan Pemuda sore ini telah dapat terjadi karena kehendak Tuhan, dan biarlah kiranya persekutuan yang indah ini Tuhan berkati. Dan juga bagi kami semua yang hadir mendapat berkat Tuhan dari persekutuan ini. Bapa yang Maha Kasih, mampukan kami senantiasa dengan pendampingan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami sanggup dan berani senantiasa menjalankan amanat-amanat agung yang telah Dikau berikan, menyampaikan berita kesukaan Injil, mulai dari keluarga kami sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pengurus Gerakan Pemuda. Tuhan berkatilah kiranya teman-teman kami ini, agar mereka Tuhan berikan kesanggupan, kesehatan, waktu yang cukup, serta kemampuan kepemimpinan, agar mereka dapat memimpin organisasi kami yang tercinta ini dengan bijaksana dan memberikan mereka hikmat, agar kami dapat senantiasa bersekutu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak hanya itu juga, tetapi kami juga Tuhan sanggupkan untuk memberikan sumbangan dan peran kami untuk gereja kami dan masyarakat kami. Tuhan juga berkati kami seorang demi seorang, anggota Gerakan Pemuda. Ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Ada dari kami yang masih sedang bergumul dengan pendidikan kami. Berkatilah kami juga dengan segala hikmat dan kebijaksanaan. Juga Tuhan sertai bagi kami yang telah bekerja. Mampukan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat, agar kami yang bekerja ini dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dimanapun kami berada, baik di kampus kami
maupun di tempat pekerjaan kami senantiasa bersinar terang seperti yang Tuhan ajarkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, baik jauh maupun dekat, yang bersama dengan kami maupun yang ada jauh di kota di sana. Bapa sertai mereka, dan biarlah persekutuan kami sebagai keluarga, sebagai anak dan ayah, anak dan ibu maupun anak dan oma-omanya, Tuhan senantiasa berkati, dan kami senantiasa Tuhan persatukan melalui doa-doa yang kami naikkan setiap hari, bahwa kami senantiasa disertai Tuhan sebagai keluarga. Kami juga berdoa untuk gereja kami mendoakan Bapak KMJ kami, Bapak Pendeta Aprianus Libat beserta keluarganya. Berikan beliau senantiasa kesehatan, dan kemudian juga Tuhan hikmat. Berikan beliau hikmat agar senantiasa dapat menggembalakan kami semuanya, umat gembalaannya. Demikian juga kami mendoakan pengurus pelaksana harian majelis dan seluruh anggota majelis jemaat, agar kami semuanya dapat bergandengan tangan bersama-sama melakukan pelayanan dan penggembalaan umat, sehingga gereja kami dapat mencapai tujuannya sesuai yang telah ditetapkan oleh majelis sinode. Kami juga berdoa untuk pribadi kami seorang demi seorang yang duduk di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Ada kerinduan-kerinduan kami yang belum terjawab. Ada permohonan-permohonan kami yang belum terwujud. Bapa yang Maha Kasih, kami tidak pernah bosan mendoakannya. Biarlah kami, Tuhan, izinkan untuk selalu meminta, walaupun jawaban Tuhan senantiasa kami nantikan, dan baik itu jawabannya tidak ataupun ya, kami senantiasa bersedia untuk mendengarkan jawaban Tuhan. Karena bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah ya Bapa, karena hanya kehendak-Mu yang baik bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah hidup kami senantiasa melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang sungguh besar. Untuk teman-teman yang mengikuti ibadah melalui via Zoom, untuk persembahan syukurnya dapat ditransfer melalui rekening bendahara atas nama Desire Garsianawan yang akan tertera pada slideshow. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 78, bait yang pertama dan bait yang keempat, Yesus Kristus sumber hidup.
Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah sumber berkat dalam setiap kehidupan kami bawa dengan penuh sukarela persembahan syukur ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, terkhususnya dapat memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhususnya di Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta Pelkat Gerakan Pemuda yang akan disampaikan oleh Ketua Pelkat Gerakan Pemuda, Saudara Jeremy Ranta. Kepada Saudara Jeremy Ranta dipersilakan waktu dan tempatnya. Shalom semuanya, selamat sore, shalom semua. Pertama-tama aku mewakili pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih banyak buat Om Iwan atas firman-Nya. Makasih Om. Juga mengucapkan terima kasih juga buat Austin yang udah menjadi pelayan liturgi, Ilona yang udah jadi pemain musik, mengirim musik ibadah kita, sama Kak Tember dan Tia yang sudah mengurus multimedia di belakang, dan semua yang hadir di ibadah melalui Zoom atau dia langsung datang ke gereja. Makasih sudah datang. Untuk pertama-tama mau ngingetin kalau kita ibadah setiap hari Sabtu, tapi mungkin kalau ada event-event tertentu akan dikabarkan melalui grup GP.
Jadi misalnya kayak kita kemarin ada bikin GP Project, nanti itu diinfoinnya lewat grup sama bisa dilihat di sosial media kita, di IG sama di YouTube. Mungkin info-info selanjutnya yang belum disampaikan bisa disampaikan. Nanti kita sampaikan melalui grup GP. Sekian Warta GP. Terima kasih. Ya, marilah kita bangkit berdiri. Lakukanlah firman yang telah kita dengar, karena Tuhan Yesus menyertai kita dengan roh-Nya sampai kesudahan dunia ini. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 116. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Ya teman-teman, ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini telah selesai. Untuk teman-teman yang mengikuti ibadahnya melalui Zoom meeting, dapat boleh dibuka kameranya. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Yuk, 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 yuk. Rame banget nih di gereja nih. Yang belum dibuka kameranya boleh dibuka. Kristi. Kristi. Lagi di luar, Pak. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Om Iwan. Foto kita foto. Operator siap. Siap. Masker gue putus lagi. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada ibadah sore menjelang malam hari ini. Ditunggu kehadirannya lagi di ibadah GP selanjutnya. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dado. Makasih.